Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Azkarullah, NIM 2008712. Di video kali ini saya akan memberikan contoh tentang motor kontrol halaman 96 sampai 160. Yang pertama yaitu pemrosesan informasi manusia. Pada artikel di atas, dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, kecakapan motorik. Model pengolahan informasi. Terdapat 3 tahapan pengolahan informasi utama, yaitu yang pertama, tahap pengenalan rangsang yang mendeteksi hakikat dari informasi lingkungan. Yang kedua, tahap pemilihan respon yang memutuskan tentang gerakan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, tahap pemrograman respon yang mengatur sistem di dalam tubuh untuk memberikan respon. Model pemrosesan informasi yang disederhanakan. Pada artikel di atas, teori pemrosesan informasi disederhanakan, yaitu membandingkan otak manusia dengan komputer atau prosesor dasar. Diteorikan bahwa otak bekerja dalam urutan tertentu, seperti halnya komputer. Urutannya adalah sebagai berikut: menerima masukan, memproses informasi, dan memberikan keluaran. 3 tahap pengolahan informasi. Pada artikel di atas, dalam hal ini terjadi persepsi atau pengenalan pola, yaitu proses pemberian makna terhadap sebuah input stimulus. Proses ini biasanya tidak termasuk penanaman karena penamaan memerlukan waktu dan informasi hanya berdiam di register sensorik selama sepersekian detik. Dalam persepsi terjadi pencocokan sebuah input dengan informasi yang telah diketahui. Sifat pengolahan serial dan paralel. Beberapa tahapan terjadi secara paralel di tempat yang berbeda, seperti pembuatan elektronik, perakitan mesin, dan perakitan sasis. Tetapi, pada berbagai waktu selama proses keseluruhan, komponen-komponen ini digabungkan untuk menyelesaikan tahap perakitan akhir. Setelah perakitan akhir, bayangkan tahap uji coba, di mana pengemudi mencari masalah sebelum mobil dikirim ke dealer. Bab 4. Perhatian dan performa. Pada artikel di atas, ada definisi yang berbeda tentang perhatian, dan orang menggunakan istilah tersebut dalam berbagai cara. Pertimbangan tugas mengemudikan mobil. Pengemudi harus mengetahui rute yang telah direncanakan sebelumnya, serta di mana posisi mereka saat ini dalam kaitannya dengan rute tersebut, untuk melakukan belokan yang sesuai pada waktu yang tepat. Pengemudi juga harus waspada terhadap lalu lintas lain, misalnya mobil, pejalan kaki, dan pengendara sepeda, dan mampu menanggapi perubahan mendadak. Pengendalian gerakan membutuhkan jenis perhatian lain, meskipun kita menghabiskan lebih sedikit waktu dan energi untuk memikirkan tentang bagaimana mengkoordinasikan anggota tubuh kita dalam ruang dan waktu saat keterampilan berkembang. Jenis perhatian lain masih diperlukan untuk mengimbangi kentuk mental yang menyertai mengemudi dalam waktu lama tanpa istirahat atau berbicara di ponsel. Perhatian dan kesadaran. Di awal sejarah penelitian tentang kinerja manusia, seperti yang tersirat dalam pernyataan James 1890, perhatian dikaitkan dengan gagasan tentang kesadaran yang didefinisikan secara longgar sebagai apa yang kita sadari pada waktu tertentu. Istilah sadar, dan khususnya konsep perilaku bahwa sadar tidak lagi disukai selama pertumbuhan behaviorisme setelah pergantian abad ke-20. Pengukuran kesadaran itu merepotkan karena pada satu-satunya cara untuk memahami apa yang ada dalam kesadaran peserta adalah meminta mereka untuk introspeksi atau mencari pikiran mereka sendiri, dan ini terlalu subjektif untuk pendekatan behavioris terhadap mengumpulkan data dan berteori.
Perhatian sebagai upaya gairah. Cara lain untuk mengoperasionalkan gagasan tentang perhatian didasarkan pada gagasan bahwa ketika orang melakukan tugas-tugas yang menuntut perhatian seperti membaca artikel ilmiah yang menantang atau menyelam dalam kompetisi renang, mereka mengeluarkan upaya mental yang terungkap dalam berbagai ukuran fisiologis. Ketika peserta diminta untuk melakukan berbagai tugas memori, diameter pupil meningkat saat mereka berada di bawah tekanan untuk memberikan jawaban. Peningkatannya lebih besar untuk tugas yang lebih sulit. Demikian pula berguna untuk mempertimbangkan perhatian yang tercermin dari berbagai ukuran fisiologis dari gairah. Dimensi yang menunjukkan sejauh mana partisipan diaktifkan atau tereksitasi. Interferensi sebagai ukuran perhatian. Dalam hal ini, kedua tugas tersebut membutuhkan perhatian selama beberapa dekade terakhir. Kriteria interferensi ini menjadi ujian kritis apakah tugas tertentu membutuhkan perhatian atau tidak. Interferensi struktural dan interferensi kapasitas. Kinerja dua tugas secara bersamaan dapat mengakibatkan interferensi di antara mereka karena berbagai alasan. Hanya beberapa di antaranya yang dapat diinterpretasikan sebagai interferensi karena keterbatasan dalam beberapa kapasitas pusat atau perhatian. Untuk menghadapi masalah ini, peneliti telah mendefinisikan dua jenis interferensi, struktural dan kapasitas. Hasil interferensi struktural ketika fisik atau struktur neurologis adalah sumber penurunan. Misalnya, tangan hanya dapat berada di satu tempat pada satu waktu, dan interferensi antara pengguna layar sentuh di dashboard mobil untuk melakukan panggilan telepon dan mobil dengan tangan yang sama akan menjadi dark. Setidaknya, sebagian untuk jenis batasan ini dan tidak harus terbatas pada beberapa kapasitas pusat. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.